Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa yuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatu bainatu bis sudur allazina utul ilmi wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Shadaqallahu azim. Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah menyatakan salawat atas beliau. Semoga salawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh semua kita, tentu khusus bagi diri saya pribadi, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah membacakan surat Al-Ankabut ayat 49. Di situ Allah berfirman, Rasul yang menyampaikan firman itu kepada para sahabat. Apa kata Allah? Bal huwa ayatu bainatu fis-sudur allazina utul ilmi wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sesungguhnya Quran itu dialah ayat yang ada di dalam dada kamu dalam bentuk ayat yang terang. Tidak ada yang mendustakan ayat itu kecuali orang-orang yang zalim. Jamaah yang saya hormati, untuk analisa atau bahan pemikiran kita hari ini, lebih kurang 1500 tahun yang lalu Nabi sudah berkata kitab, Nabi sudah berkata Quran, Nabi pun sudah berkata ayat. Ungkapan ini kalau kita tidak gunakan akal fikir kita untuk mentelaah, jelas kita akan mengatakan bahwa kitab yang dikatakan Nabi
Quran yang dikatakan Nabi, ayat yang dikatakan Nabi, pasti kitab buku ini. Pasti Quran buku ini yang hari ini kita pegang. Kalau kita tidak menggunakan akal kita untuk memikirkannya. Tetapi kalau kita gunakan akal fikir kita untuk memahami daripada ayat yang saya baca tadi, tentu kita akan bertanya lagi. Apa yang kita tanyakan? Bukankah pada zaman Nabi dulu semua catatan wahyu masih tertulis di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, kulit hewan, daun, tulang-tulang. Waktu itu belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Apalagi buku yang kita pegang hari ini belum ada. Nah, buku yang kita pegang hari ini yang kita katakan kitab Quran itu dicetak di era Utsman bin Affan tahun 40 Hijriah. Artinya 40 tahun Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah baru dicetak. Lalu timbul pertanyaan bagi kita hari ini, ayat yang dimaksud oleh Rasul pada yang saya baca tadi ayat apa? Semestinya kita tahu itu. Kalau kita tidak tahu apa itu ayat yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul pada surah Al-Ankabut ayat 49 tadi, jelas, bahkan sudah bisa dipastikan kita sering melanggar ayat itu, mendustakan ayat itu, bahkan menjual ayat itu. Kalau kita tidak tahu apa itu ayat yang dimaksudkan tadi, ternyata dijelaskan oleh Allah dan Rasul dalam sebuah kisah. Seketika Rasul berkata, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin." Sedemikian itu kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu Al-Baqarah ayat 2. Lalu sahabat bingung. Nabi ini tidak pernah megang buku, tidak pernah lihat catatan, apalagi membaca. Kok beliau berkata kitab? Kok beliau berkata Quran atau bacaan? Langsung ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ma huwal kitab?" Dijawab oleh Nabi, "Al-kitabul Quran." Bingung lagi sahabat. Kitab itu bacaan apa? Maka timbul pertanyaan lagi, "Ya Rasulullah, ma huwal Quran?" Apa itu Quran? Barulah dijawab oleh Nabi dengan surah Al-Ankabut yang saya bacakan tadi. Bal huwa ayatu bainatu fis sudur allazina tul ilmi wa majahadu bi ayatina ila zalimun. Kitab itu adalah Quran. Quran itu ayat dalam dada kamu. Dia itu terang, dia itu nur. Tidak ada yang mendustakan dia kecuali orang-orang yang zalim. Itu maka saya katakan, kalau kita tidak tahu apa itu ayat yang dimaksud oleh Allah dan Rasul tadi, jelas kita sering melanggar ayat itu, sering mendustakan ayat itu, bahkan menjual ayat itu. Nah, timbullah pertanyaan hari ini, apa itu ayat? Mana dianya ayat? Itulah dikatakan Allah dan Rasul. Dia ada dalam dada kamu. Dia menunjuk kepada roh kita, saudara. Roh itulah nur. Roh itulah cahaya. Itulah diri kita yang sebenarnya. Untuk apa kita tahu ini? Jauh-jauh hari para arifin, para alim mengatakan kepada kita, awaludin marifatullah. Pertama kali kamu masuk agama ini, kenal Allah dulu. Tak bisa kenal Allah, tidak mudah. Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan sesuatu. Oleh Ali diturunkan volume KJ ini. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Nah, inilah kajian diri tadi.
Dinyatakan oleh Rasulullah, bal huwa ayatu. Kitab itu Quran itu ayat dalam dada kamu. Dia itu nur, dia itu bercahaya. Dialah diri kamu sebenarnya. Timbul pertanyaan, apa fungsinya? Untuk kita tahunya apa fungsinya? Nah, kita sering dengar ceramah, dengar khotbah. Para ustaz ngomong, berimanlah kepada Allah, beriman kepada Rasul. Pernah kita diajarkan bagaimana beriman kepada Allah yang tidak bisa dilihat itu, yang tidak bisa didengar suara dan kata itu? Pernah diajarkan tak? Oh, berarti Rasul. Pernah ketemu Rasul enggak? Enggak pernah. Apa yang akan kita imankan? Apa yang akan kita percayai? Apa? Enggak ada. Kecuali wa aminu bima zatufikum musaddiqul lima ma'akum wala takuna awalan kafirun bih. Berimanlah kamu, kata Allah. Percayalah kamu, kata Rasul, terhadap apa yang kuturunkan, ia ada pada kamu. Siapa dia yang ada pada kamu? Itulah ayat tadi, itulah nur tadi, itulah ruh tadi, itulah diri kita, sebenarnya diri tadi. Allah berkata, Rasul berkata, terdengar di sini, di dada ini suara katanya Allah dan Rasul. Dalam bentuk apa? Bentuk suarakah? Katakah? Kalimatkah? Tidak. Tidak dalam bentuk suara, tidak dalam bentuk kata, apalagi bahasa. Tidak. Tapi dalam bentuk rasa. Dalam bentuk rasa. Perhatikan. Seketika kita membenci orang, kita iri kepada orang, dengki kepada orang, ingin menzalimi orang, rasakan dalam dada kita apa yang terasa. Kemudian seketika kita tidak bermaksiat, mengambil barang orang, menganiaya orang, berzina, apa yang kita rasakan? Bergetar jantung, gedebak-gedebuk, cemas. Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan. Itu suara Allah, itu suara terdengar di sini, terasa di sini. Itu ayat. Pernahkah kita bermaksiat? Pernah kita berbuat salah, berbuat jahat? Jawabnya pernah. Kenapa kita lakukan? Kan sudah terasa itu. Ini salah, ini jangan dibuat. Keterasa. Kenapa kita lakukan? Nah, seketika kita melakukan kesalahan dengan sengaja tadi, itulah yang mendustakan ayat. Ayat dalam dada. Belum ayat kitab ini, saudara. Belum. Ini dulu. Lalu apa manfaatnya, Pak Ustadz? Kami baca kitab Quran ini pagi, siang, dan malam. Bermanfaat. Itu pedoman kita mempelajari ayat dalam dada ini. Biar kita bisa mendengarkan suara Allah. Kata Rasul. Bisa jadi pertimbangan kita untuk perbuatan. Itu tujuannya. Maka kadang-kadang kita sedih. Saudara kita itu ahli masjid, ahli sholat, ahli Quran, tapi masih juga membenci orang, iri dengki kepada orang, bermaksiat juga. Kenapa? Mungkin mereka mengira mendustakan ayat di sini adalah tulisan tadi. Padahal ayat dalam dada ini adalah berkata-kata, bersuara, berguncang, bergetar, tapi tidak dipedulikan. Terus juga bermaksiat, terus juga melanggar. Akibatnya apa? Setelah terjadi mudaratnya, baru kita menyesal. Begitulah kita. Setelah terjadi, baru menyesal. Begitu juga kalau kita mau berpergian, hati ini berat, kita paksakan juga, berat, dipaksakan juga, tabrakan. Di rumah sakit ngomong, aku tadi sudah berpikir begitu, hatiku sudah berat, berkata-kata jangan keluar, tapi kenapa keluar juga? Sering terjadi itu. Nah, inilah membuktikan saudara bahwa kitab itu adalah Quran. Quran adalah ayat dalam dada yang menjelaskan suara Allah. Kata Rasul, uraiannya ada pada kitab Quran hari ini.
Jadi mari kita pelajari kitab Quran yang kita pegang hari ini untuk mempelajari Dia yang ada dalam dada ini. Itu penting. Karena kebanyakan kita ini mendustakan ayat, bahkan menjual. La tahu itu salah, tidak benar, tidak baik. Ditawar orang kita dengan uang, kita terima. Yang benar kita salahkan, yang salah kita benarkan. Enak kalau uang. Kadang-kadang cuma diberikan kopi 1 gelas, goreng pisang 3, berubah pikiran kita. Kita ikuti alur pemikiran orang untuk berkhianat, mencaci maki orang. Cuma disogok dengan kopi, goreng pisang, berubah kebenaran kita. Alangkah rendahnya kita. Itu makanya penting akal fikir ini dipahami. Mempelajari kitab Quran dipelajari supaya kita tahu mana itu kitab, mana Quran, mana ayat dalam diri kita. Supaya bisa direalisasikan cerita ini. Bukan hanya omong kosong saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa syairil mu'minil mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang saya hormati, pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan dan saya sampaikan tadi bahwa kitab itu adalah Quran, Quran itu adalah ayat itulah diri kita sebenarnya, di alam dada kita. Dari sanalah kita dengarkan suara Allah, suara Rasul. Kata Allah, kata Rasul memberikan petunjuk kepada kita mana yang benar, mana yang salah. Maka pilihlah petunjuk Allah, jangan dibantah. Seketika kita membantah, melanggar, itulah yang disebut dengan mendustakan ayat-ayat Allah. Apa hukumnya? Insyaallah semua kita yang baca Quran pasti tahu itu. Allazina yukadzibu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, bagi mereka itulah panas dirinya, tersiksa batinnya, kekal mereka dalam penderitaan. Nanti di akhirat neraka tempatnya. Hati-hati kita. Baik, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengampuni kita, memaafi kita, dan menunjukkan kita kepada jalan yang benar dan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pergi. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malikal Qudusus Salam ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah fi hadza zuhri haydan unaka innaka ghafurur rahim. Allahumma fil mu'minin mu'minat muslimin dan muslimat al-ahya'u minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Allah, na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balal akhirah. Azabi dunya zabil akhirah. Fitnati dunya bil akhirah. Ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna. La haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana wa taqabbal minas salatana wa siyamana wa taqasu'ana wa tadarru'ana wa zikrina wa qiraatal qur'anina innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itazal qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah